Revolusi. Revolusi adalah perubahan besar secara cepat dan radikal. Revolusi industri ada 4, perubahan, barang-barang, tenaga manusia, tenaga mesin. Adanya penemu revolusi yaitu Friedrich Engels pada abad ke-19. Penyebab revolusi industri, situasi politik stabil, sumber daya alam menunjang di industri Inggris, penemuan baru di bidang teknologi, pemerintahan memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan baru. Dampak revolusi industri bagi perekonomian, barang melimpah dan harga murah, perusahaan kecil gulung tikar, perdagangan makin berkembang, transportasi makin lancar. Dampak revolusi industri di bidang sosial, berkembangnya urbanisasi, upah buruh rendah, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh, adanya kesenjangan antara majikan dan buruh, munculnya revolusi sosial, yaitu Reform Bill pada tahun 1832, buruh mendapatkan hak perwalian dan parlemen. Victory Act pada tahun 1833, buruh mendapat jaminan sosial serta pelarangan tenaga kerja anak di area tambang. Poor Law Act pada tahun 1834, pusat penampungan rakyat miskin. Dampak revolusi industri di bidang politik, munculnya gerakan sosialisasi yang dikemukakan oleh Thomas More. Yang kedua ada munculnya partai politik, yang ketiga munculnya imperialisme modern. Dampak revolusi industri bagi Indonesia, Daendels. Pemerintahan kolonial dipusatkan di Batavia dan berada di tangan gubernur jenderal. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur, hal ini untuk mempermudah administrasi pemerintahan. Para bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda, mengadakan pemberantasan korupsi dan penyelewengan dalam pungutan dan kerja paksa. Kesultanan Banten dan Cirebon dijadikan daerah pemerintah Belanda yang disebut pemerintah gubernemen. Berbagai upacara di Istana Soekarta dan Yogyakarta disederhanakan. Raffles pada tahun 1811-1816 mengadakan pergantian sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial ala barat untuk memudahkan sistem administrasi pemerintahan. Pulau Jawa dibagi menjadi 18 kresidenan. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah, menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja baksa atau rodi. Raffles menganggap bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik semua tanah yang ada di daerah tanah jajahan. Bagi Belanda, mendatangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda, hutang-hutang Belanda dapat terlunasi, kas negara Belanda dapat terpenuhi, berhasil membangun Amsterdam menjadi kota pusat perdagangan dunia, perdagangan berkembang pesat. Terima kasih. Semua tanah yang ada di daerah tanah jajahan. Bagi Belanda, mendatangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda, hutang-hutang Belanda dapat terlunasi, kas negara Belanda dapat terpenuhi, berhasil membangun Amsterdam menjadi kota pusat perdagangan dunia, perdagangan berkembang pesat. Terima kasih. Perkenalkan, namaku Yovin. Pada kali ini aku akan menjelaskan mengenai revolusi industri. Revolusi industri terjadi pada periode 1750 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan besar-besaran pada bidang teknologi, pertanian, pertambangan, manufaktur, dan transportasi, serta membawa dampak yang sangat besar bagi kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di dunia. Pertama kali terjadi di Inggris, lalu menyebar ke seluruh wilayah Eropa. Dan dampaknya pada tahun 1850 telah dibentuklah sebuah jalur kereta api untuk menyambungkan seluruh daratan di Eropa. Ini tidak hanya merebak di wilayah Eropa, tetapi juga di wilayah Amerika Serikat yang pada saat itu sudah menjadi negara merdeka. Revolusi industri yang banyak terjadi ada pada bidang transportasi. Hal ini menjadikan negara Amerika Serikat menjadi salah satu pasar tunggal besar yang menghasilkan barang-barang industri. Terjadinya perubahan revolusi industri dikarenakan adanya 4 hal. Yang pertama, adanya situasi politik yang stabil. Situasi politik yang stabil dapat membantu suatu negara untuk menghadapi suatu perubahan. Kedua,
yaitu Inggris memiliki banyak bahan tambang. Oleh sebab itu masyarakat Inggris menggunakan bahan tersebut untuk melakukan revolusi industri. Adanya penemuan baru di bidang teknologi, salah satunya adalah penemuan listrik. Kali ini dapat mendorong terjadinya perubahan revolusi industri. Yang keempat, adanya urbanisasi besar-besaran yang dikarenakan terjadinya perubahan agraria di pedesaan. Dari desa ke kota dikarenakan adanya penertiban kepemilikan tanah-tanah pertanian yang di bawah penguasaan kaum bangsawan. Kita mulai masuk pada dampak revolusi industri yang benar-benar terasa ya. Adanya munculnya industri besar-besaran. Hal ini contohnya seperti industri tekstil, industri pertanian, pabrik-pabrik ataupun semacamnya itu sangat merebak pada masa itu. Barang kebutuhan menjadi murah. Ini dikarenakan adanya pemasaran yang terlalu besar-besaran sehingga dapat dimiliki oleh segala kalangan, maka barang-barang tersebut menjadi sangat murah. Adanya dorongan kapitalis untuk melakukan imperialisme modern, yaitu adanya dorongan rasa tidak pernah puas sehingga ingin menjalankan atau memajukan revolusi industri sehingga membutuhkan banyak bahan mentah dan juga lahan yang lebih luas. Revolusi industri bagi Indonesia. Peristiwa ini baru mulai terjadi pada saat masa Raffles, di mana adanya kebijakan Raffles kepada masyarakat Indonesia yaitu diberi kebebasan untuk menanam tanaman apapun. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Belanda untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun pada akhirnya Belanda sendiri yang mematahkan atau menutup kebijakan ini. Industri baru benar-benar terjadi pada Indonesia pada tahun 1870, yaitu pada ekonomi terbuka, di mana adanya memungkinkan bagi investor asing masuk ke wilayah Indonesia untuk menjalankan pabrik atau perkebunan, dan teknologi diterapkan pada pabrik-pabrik untuk menekan harga produksi. Sekian video dari saya Yovin Intani mengucapkan terima kasih.